ada kejadian yang mirip juga seorang wanita Inggris. Kalau baca tentang pengalaman kisah nyata ini banyak Pak. Sekarang bagaimana? Karena kita suka baca ayat kursi juga, tapi sambil lari ya. Allahu la ilaha illa huwa. Jadi nggak nyambung. Harusnya setan yang lari, jadi ibu yang lari. Itu poek ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aneh kata setan teh. Saya lagi lari, maka dia ikut lari, ya enggak? Jadi bareng larinya. Kita coba ya. Oh iya, tentang kenapa malam tidak bisa ditipu setan. Ini hadisnya agak panjang, tapi mau saya bacakan. Ya. Ini hadis tentang ayat kursi dari Abu Hurairah, hadis sahih ini. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewakilkan padaku menjaga zakat fitrah Ramadan. Lalu ada seorang yang datang menumpahkan makanan dan mengambilnya. Aku pun berkata, demi Allah, aku benar-benar akan mengadukan engkau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga, aku sangat memerlukan ini. Abu Hurairah berkata, aku membiarkannya. Lantas pagi hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan kepada tawananmu semalam? Aku menjawab, wahai Rasul, dia mengadukan dia butuh dan punya keluarga. Oleh karena itu aku kasihan sehingga aku melepaskannya. Rasul bersabda, dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Malam selanjutnya datang lagi. Ya aku pun, kata Abu Hurairah, tahu pasti datang nih. Karena Rasulullah sudah bersabda, orang beriman apapun yang dikatakan Rasul percaya. Aku mengawasinya dan dia datang menumpahkan makanan. Lalu ia mengambilnya, tangkap. Aku benar-benar mengadukanmu kepada Rasul. Tolonglah biarkan aku perlu, aku punya keluarga. Aku tidak akan kembali lagi sesudah ini. Abu Hurairah pun kasihan lagi dan dilepaskan. Pagi harinya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Aku menjawab, ya Rasul, aku dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan perlu, juga keluarganya, aku kasihan. Lalu Rasul bersabda, dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Hari ketiga, malam ketiga, diawasi, datang lagi, menumpahkan dan mengambil makanan. Lalu tangkap, ini sudah kali ketiga, engkau katakan tidak akan kembali, ternyata engkau masih kembali. Biarkan aku akan mengajarimu satu kalimat yang bermanfaat untukmu. Lalu Abu Hurairah bertanya, apa itu? Ia menjawab, jika engkau hendak tidur di ranjangmu, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Faedahnya, Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak mendekatimu hingga pagi hari. Abu Hurairah, aku pun melepaskan dirinya dan ketika bertemu Rasul bertanya, apa yang dilakukan tawananmu semalam? Wahai Rasul, ia mengaku mengajarkan satu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, hingga aku pun melepaskan. Lalu Rasul bersabda, apa kalimat itu? Abu Hurairah menjawab,
Ia mengatakan padaku, jika aku hendak tidur di ranjang, bacalah ayat kursi hingga selesai, maka Allah akan senantiasa menjagaku dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi bersabda, adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Apakah engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam, wahai Abu Hurairah? Tidak. Nabi bersabda, dia adalah syaitan. Nah, begitu. Jadi sebagian ulama setan itu, ini setan dalam bentuk jin. Berarti dia bisa kelihatan kalau Allah menghendaki. Minal jinnati wan nas, setan itu ada dalam bentuk jin dan manusia. Intinya setan itu pendusta, tapi untuk kali ini berkata benar. Allah juga, setiap kebenaran datang dari Allah lewat siapapun. Jadi baca ayat kursi sebelum tidur. Sesudah baca ayat kursi, ternyata suami saya jadi pergi dari kamar. Apa artinya? Ya tergantung perginya kemana ya. Kalau ke masjid, baguslah. Berarti ibu yang panas ya. Baik, kita coba baca ayat kursi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada ilah. Allahu la ilaha illa huwa. Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Ilah itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Jadi namanya ilah itu Tuhan. Banyak orang yang mengilahkan selain Allah. Nah, bagi orang yang membaca ayat kursi, tidak ada yang diilahkan, dituhankan selain huwa, dia Allah. Selain Allah itu makhluk ciptaan Allah. Selain Allah adalah milik Allah. Semuanya. Selain Allah dalam kekuasaan Allah. Jadi tidak boleh menuhankan patung, pohon, kuburan, tidak boleh menuhankan atasan, suami, istri, anak, harta, gelar, pangkat, jabatan, warisan, penampilan, pujian orang, tidak boleh. Apa sih yang diilahkan? Yaitu yang diagung-agungkan. Ini penting ya Bu, Pak, karena kita juga suka menuhankan yang lain selain Allah. Walaupun sholat, kita mungkin tidak menuhankan patung, tapi menuhankan, ibu-ibu teh suka menuhankan suami. Kalau menganggap suami adalah penjamin ibu. Oh my love, you are my everything. Engkau adalah segala-galanya bagiku. You are musyrikatnya. Enggak boleh mengatakan engkau adalah segala-galanya, enggak. Suami adalah hamba Allah. Suami adalah makhluk ciptaan Allah. Suami jalan sebagian rezeki dari Allah. Suami jalan perlindungan dari Allah. Kalau suaminya dimatikan oleh Allah, tetap yang menjamin adalah
Allah. Jadi ibu nggak usah doa gimana ya kalau suami saya meninggal dikubur ya. Ya maksudnya saya gimana janda ya. Ih terus jadi gimana? Ya gimana saya emang gak minat ya. Maksudnya gimana rezeki? Atuh lihat betapa banyak yang hadir di sini nggak ada suami masih hidup, benar? Ada kan yang suaminya udah nggak ada? Mayoritas. Ibu udah nggak ada suaminya, masih hidup? Makanya ke suami itu saya bukan mengatakan harus tiis ya, tapi nggak usah gimana gitu ya. Takut harap biasa, cinta boleh, tapi ada besok juga bisa meninggal tuh, iya kan? Nih sekarang saya di sini. Kalau pulang dari sini waktunya saya meninggal, udah nggak ketemu lagi, udah selesai. Cinta boleh, tapi tidak boleh menuhankan. Tidak boleh lebih banyak ingat ke suami dari ingat ke Allah, nggak boleh. Aslinya Bu, ini emak-emak ya, Bu, aslinya ibu teh nggak begitu, nggak akan bahagia lah kebanyakan ingat suami teh, liur. Justru saya kesini juga karena saya pengen liur. Serius Bu, ibu kelamaan ingat suami, yang ada suaminya ya, apalagi ingat suami orang, ini lebih masalah. Sama Raden juga kan, Om, pusing Pak, kelamaan ingat istri mah, betul kan Pak? Wah, sepertinya iya saya juga kesini teh itu dia, ingin cari ketenangan, di rumah kurang tenang. Dengar hadirin, bukan tidak boleh ingat. Ingat, langsung ingat Allah. Tutupi oleh ingat Allah. Nah orang yang menuhankan tuh Allahnya nggak ada. Itu takut suami marah, takut suami nikah lagi, takut suami itu wah capek. Kejadiannya belum, menderitanya udah. Ya, tidak boleh menuhankan harta, warisan, tenang ya, jangan berkelahi gara-gara warisan. Ibu jangan menuhankan penampilan, ya Bu. Ini mah nggak lama, sebentar lagi juga 5 tahun yang akan datang. Nah ya. Ini pengajian ini udah berapa tahunan? Saya ngisi acara di Istiqlal mulai tahun 99, sekarang 2025. Jadi udah berapa tahun? Udah beda-beda tuh. Yang dulu datang nih lincah nama iya mah. Ada waktunya. Biasa ya. Jangan takut tua. Kenapa? Karena udah jadi tua. Jangan takut peot, jangan takut ubanan. Enjoy jadi tua tuh hadirin. Halo? Bukan milik kita tubuh ini. Jangan menuhankan. Dulu orang-orang pada baik ke saya menghargai, sekarang enggak, ya biarin tenan naon. Itu mah udah pada ngelupain saya, biarin, mau ngapain, capek-capek pengen diingat orang, ya kan? Padahal dulu saya pengajian saya yang mengadakan, sekarang mereka pada cuekin baik. Anteng dengan Allah, betul tidak? Saya sudah umur segini sekarang, sudah pingin slow living. Nah, slow living deh, slow ya.
Dulu mau pak pikpek. Sekarang melihat negeri deh. Ya dulu mau asa pengen berbuat banyak. Enak mending ngajar santri we dengan nenek-nenek. Ya ini aman. Lihat yang ini untuk bekal di alam barzah. Ya. Lihat anak-anak untuk bekal masa depan umat dan negeri ini. Oh, setelah dah dunia nggak akan beres walaupun kita pak pikpok stakar kebok. Betul tidak? Allahu la ilaha illa huwa alaihi al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu itu Allah yang maha hidup, yang menciptakan, maha mendengar, maha mengetahui semua aspek kehidupan yang manusia tahu. Nah Allah maha. Jadi Allah teh udah maha tahu lah semuanya urusan kita, keperluan kita. Jangan rewel. Tenang ya, kita punya Tuhan yang maha baik, maha kuasa. Al-Qayyum itu maha mengurus segala-galanya terus menerus setiap saat sendiri. Jadi Allah tuh ngurus semua ini sendiri, nggak perlu bantuan siapa-siapa. Iya, mak segini banyak diurus oleh Allah, padahal sholat jarang khusyuk, carentil wae ya kan. Padahal tinggal disambar petir kan ya jelebet tutung beres. Iya kita ini Bu, Pak suka mikir kita teh ngapain pakai diurus oleh Allah ya kan, nyebelin banget manusia model kita ini. Sholat jarang khusyuk, zikir jarang, zikir juga nggak inget ke Allah. Dikasih rezeki pelit, dikasih mata eta online wae. Dikasih mulut ngomel. Kan tinggal ceklek ke Allah mah. Bisu. Mata ya noong wae ceklek. Gelap, tuli. Gampang bagi Allah. Ya segala dia omongin. Kok oleh Allah ditakdirkan sepi. Ya kira wae ngaca. Ai salat enggak khusyuk, hari ngaca khusyuk. Atau tinggal minyak goreng ke sini ya kan. Gampang bagi Allah, Bu. Demi Allah gampang. Rambut itu atau tinggal dipanaskan, rontok, gundul, beres. Asli nih, Bu. Kalau bukan karena Allah maha baik mah, mau ngapain ngurus kita ya. Nyebelin banget model kita ini. Cik sebutkan amalan apa yang ikhlas. Saya aja belum ketemu Pak. Amalan diri yang ikhlas teh susah. Nah diurus weh. Sampai kapan? Sampai mati kalau rezeki mah. Nanti dikubur juga tetap dikasih karunia bagi yang cukup amalnya. Jadi setan tuh ngedengar Allah maha kuasa atas segala-galanya, dia ngempesin. Dan setan juga makhluk ciptaan Allah. Jadi orang yang baca ayat kursi itu Allah segala-galanya. La ta'khuduhu sinatu wala. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Ya ngantuk mah kayak ibu-ibu kan subhanallah itu mah subuh pun kalau wirid bobo hadirin. Saya juga barusan naik wus deh ya. Duh alhamdulillah tuh kalau enggak kebablasan sampai Tegaluar Pak. Dikasih ngantuk mah ngalenyap we las we. Untung nah kemana aja dari tarurun kieu. Kalau enggak mah Tegaluar telat ke sini Pak. Masya Allah. Dibuat ngantuk mah ngomong juga nggak jelas. Benar. Sok ibu
Itu belum tidur. Dibuat tidur, udah lewat kita. Ibu teh kan gaya teh ketika bangun, Bu. Udah tidur. Dikasih tidur mah udah lewat orang teh, Bu. Gaya kumaha yang ya pernah cerita ada di kelas bisnis pesawat pakai kacamata hitam supaya apa? Supaya nggak ketahuan lagi tidur, tapi tetap ketahuan. Kenapa? Karena enggak bawa kaca bulut yang udah gelis-gelis calangap kayak anger calangapnya. Allah Maha tahu semuanya. Artinya apa? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Ya Allah senantiasa mengawasi kita. Tidak ada yang luput. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan. Jadi punten ya. Kayak CCTV, ini saya bukan mengisyaratkan Allah ya. Kalau CCTV-nya manteng terus kita terawasi itu oleh CCTV. Allah penguasa langit bumi. Jadi dimanapun kelihatan. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil. Milik Allah. Semua yang ada di langit dan bumi. Jadi semua ini milik Allah, ini, itu. Makanya kalau orang baca ayat kursinya benar, susah lihat orang kaya teh, Bu. Ya, makin yakin ke Allah, nggak bisa lihat, wah itu Elon Musk kaya. Dalam pandangan orang yang yakin ke Allah, tahu Mas Elon? Nggak tahu, nggak apa-apa, nggak penting, ya nggak sah tuh ya. Siapalah yang dianggap kaya gitu ya. Dalam pandangan orang yang ayat kursinya benar, orang kaya, pejabat itu cuman makhluk Allah yang lagi diuji, dikasih casing dalam bentuk kekayaan, jabatan, popularitas. Bentar, nanti juga dibikin reyot ya kan. Makin tua kan reyot ya. Artis secantik apapun tetap eot laras deh atos eot out nah benar tidak sih? Lihat jenderal yang dulu gagah, badannya bukan miliknya, tetap nyepuhan. Mungkin dulu di sini tongkat, sekarang di sini. Ini ece juga kan, zaman SMA nggak seperti ini kan? Aceleng kan? Ayeuna ngaceleng satu, Astagfirullah. Nih astagfirullah nih ya. Saya kemarin, nggak usah cerita. Karena ingin sehat, katanya air hujan itu menyehatkan. Atau kemarin teh hujanan, ayeuna teh nyeri. Liur akita hadirin. Astagfirullah. Kan lihat baru dokter lah pulang dari masjid teh hujanan. Wah asik nih. Pikiran teh, ya mereka anak-anak remaja ya nggak? Ayo kan aki hadirin. Nah beda teh, pelendung kan, cik atuh, astagfirullah. Nah kalau telat sadar juga gitu, air hujan tuh luar biasa hadirin manfaatnya ya. Itu kalau mengerti ilmu grounding, earthing itu sangat manfaat bagi yang sehat. Ainu gering gitu hujanan.
atuh dikerok akit. Makanya hari ini saya ceramahnya agak slow ya. Eta teh ya. Tos ameng kamari hadirin. PBC kan, aduh akitnya hilap. Raraosan teh 17 tahun. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Maaf ya Allah tidak nyalahin hujan. Ini didengar oleh Allah hadirin. Allah tahu kelakuan saya kemarin. Astagfirullahaladzim. Sampai di mana tuh ceramah teh? Kok tamat-tamat. Udah pengen pulang ya, Haki. Apa Mat? Sampai di mana Mat? La ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil. Milik Allah. Jadi kalau mau apa-apa teh idza sa'alta fas'alillah. Minta dulu ke Allah. Dan semuanya milik Allah. Jangan minta dulu ke makhluk, sakit hati. Mau minta tolong, wa idza sta'anta wasta'in billah. Minta tolong ke Allah. Nggak ada yang bisa nolong kecuali digerakin oleh Allah. Kalau dagang, orang tuh nggak bisa beli kecuali Allah yang ngegerakin. Makanya kalau dagang banyak doa, tapi ya nggak usah. Ya Allah ya Razak, sini ya Razak. Ya, kok belok ke kiri ya Razak. Kalau dia ke kita nawar, terus jadinya beli ke sebelah kita, ya biarin. Sesuka Allah ngasih rezeki ke siapa aja, bener? Aduh Allah mau menikah itu pisan. Saya udah ya Rojak. Makanya kalau zikir sing ikhlas. Suka-suka Allah nawar ke kita, beli di sini ya nggak apa-apa, dia juga hamba Allah, betul tidak? Nah riweh teuing. Kalau bukan rezeki kita ya nggak akan dapat. Kalau udah rezeki kita pasti dapat. Tenang we hirup mah. Makanya jangan ngarep-ngarep dari makhluk. Bu, kalau mau apa aja dari suami, minta dulu ke Allah. Kalau ibu berharap dari suami nyeri hati. Kenapa? Karena suami ibu termasuk makhluk yang tidak bisa diharapkan. Berharap sama yang tidak bisa diharapkan, atuh liar, betul tidak? Minta dulu ke Allah, baru bicara. Itu juga jangan nempel hatinya. Ya Rob, kalau memang rezeki saya ada, mudahkan. Kalau enggak apa-apa. Gitu. Ya Raden, kalau istri minta apa-apa, misalkan minta beliin lagi kerudung, ayo sok milih Bu. Nu mana sok milih we wungkul ya. Dengerin suami. Sebaik-baik sedekah kan buat istri. Mau ngapain duit dikumpul-kumpul? Mending bahagiakan istri ada mah. Nanti habis dong duit saya. Ada lagi nanti. Mana qasad shadaqatun min mal. Enggak akan berkurang harta dengan sedekah. Ini mah ke orang lain berak-brok ke keluarga pelit. Jebet weh. Ya saya juga mau ngejebet tapi nggak ada yang dijebetin. Makanya segini lelaki masa gini-gini aja harus diajarin. Pak tolong beliin itu, sok mah nggak Bu. Kita nggak punya duitnya, minta ya Allah. Please, nggak usah ngomong please. Tolong ya Allah, engkau dengar si eta teh minta wae. Gimana saya bisa ngasih kalau engkau tidak ngasih ya Allah. Tolong. Nanti kalau nggak dikasih uangnya lihat aja. Si ibu ngojek ngomong gini. Nggak jadi ketang Pak. Udah ada kok ini juga bagus ini juga. Maaf ya Pak, nggak apa-apa. Makasih Bapak baik. Tuh merege baik.
Allah nggak ngasih uangnya, tinggal balikin aja si etana ya kan, pakai si lagi. Jadi alim gampang Pak, yang ngebulak balik hati Allah. Kita mah jarang ngandelin Allah, bener? Capek hidup deh kalau nggak ngandelin Allah mah, gelisah, galau, sakit hati, kecewa, marah. Hidup pengen bahagia mah jangan ngarap-ngarap dari makhluk, ke Allah weh, pemilik segalanya. Lahu ma fis samawati ma fil. Asa panjang ayat kursi teh ayeuna ngade. Lahu ma fis. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Enggak ada yang bisa nolong selain, tidak ada yang bisa ngasih syafaat, pertolongan ya, kecuali dengan izin Allah. Mau gabung jin dan manusia janji apa aja enggak kejadian. Enggak. Kecuali dengan izin Allah. Makanya latihlah, nggak usah banyak berharap dari makhluk. Mau bahagia mah pengen anteng mah tong ngarep apa-apa. Beneran lah Bu. Pak, dah minta dulu ke Allah. Dah nggak ada yang bisa ngasih apapun, pertolongan apapun kecuali izin Allah. Kalau Allah udah ngizinin, kejadian. Allah nggak ngizinin, nggak kejadian. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, di depan, di belakang. Artinya Allah tahu apa yang akan terjadi. Makanya kalau ada apa-apa teh cepat ke Allah. Dan Allah tahu apa yang sudah terjadi. Dan yang sedang terjadi juga Allah tahu. Wah itu gimana ya nanti, ada Allah. Ingat At-Taubah ayat 51. Nah jadi hilap ya. At-Taubah ayat 51. Bagaimana? Yang astagfirullahaladzim, ya Allah ampun, astagfirullahaladzim. Mad. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Jadi orang yang kuat ayat kursinya mendalam, yakinlah gak akan dikecewakan oleh Allah. Allah tahu apa yang bakal kejadian. Kita tawakal bakal dikasih takdir terbaik. Kan janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wah, sekarang mah dolar mau naik ya, keun bae. Dan nggak punya dolar nageng. Wah, tahu tidak? Tidak. Tanah di Bandung sekarang makin mahal, biarin. Kayaknya mah nggak akan kebeli rumah, teu naon. Yang penting rumah di sorga. Kalau di dunia ngontrak terus nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sukses tuh bukan punya rumah di dunia, sukses tuh punya rumah di sorga. Di dunia punya istana, di akhirat direbus, mau apa? Hah? Di dunia kaya raya, di akhirat wah miskin papa. Mendingan di dunia kaya raya. Saya tadinya mau nyebut gini, di dunia kan baik melarat, nggak ada yang mau dengar ceramah ini. Di dunia mah nggak usah jadi orang kaya, cukup. Qad aflaha man aslama waruziqa kafafan. Di dunia mah asal cukup aja. Perlu buat makan, cukup. Perlu buat bagi-bagi makanan, cukup. Bikin rumah makan gratis, cukup. Dah gitu. Perlu buat nyewa rumah, cukup. Bosan nyewa wae, pengen beli, cukup. Kurang nih rumah cuma 1, pengen 10, cukup ya. Nggak perlu kaya, yang penting
cukup. Buat anak sekolah, cukup. Nyokolahin anak saudara, cukup. Mending bikin sekolah lah gratis, cukup. Hidup mah nggak perlu kaya. Yang penting dia perlu cukup. Orang kaya belum tentu hidupnya cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Neng, dasar pengen. Udah mau udahan nih. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita nggak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Allah berikan. Jadi orang yang baca ayat kursi mah tidak akan sombong. Tahu apa? Tahu apa? Alis juga nggak tahu yang aslinya. Benar? Nggak ngerti. Makanya orang-orang yang baca ayat kursi itu betul-betul tidak ada ujub, tidak ada sombong. Karena dia tahu dia nggak tahu apa-apa kecuali sedikit yang Allah berikan. Ini ceramah ini, tiba-tiba ini lagi. Pengen seperti yang lain, pengen berusaha belajar, tapi tidak mau gimana dikit ilmu kita tuh. Itu juga yang Allah kasih. Belum dibikin lupa lagi kayak tadi ya nggak? Seayat selesai. Kalau nggak ada nggak kebayang. Padahal apal sebelumnya. Udah sedikit kalau diambil oleh Allah habis nih. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arwah wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jagad semesta alam ini, kursi Allah ini maha luas semuanya dan Allah tidak berat ngurus semuanya nih. Enggak ada susah-susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala mengurus alam semesta ini. Kita enggak ada apa-apanya. Makanya setan takut sekali dengan ayat kursi karena dia enggak ada apa-apanya. Bagi yang mengakui Allah menguasai langit dan bumi. Ini. Maka kalau orang baca ayat kursi mah udah tenang hidupnya tuh. Betulan hadirin. Misalkan ada nu galak. Pasti yang galak itu ciptaan Allah. Pasti yang galak itu makhluk Allah. Dihidupkan oleh Allah. Diurus oleh Allah. Jalan aja. Ujian bagi kita. Makanya anteng lihat dunia ini biasa lah, nggak kagum-kagumnya lihat rumah megah, mobil bagus, boleh punya boleh, tapi cuma di sinilah, jangan di sini. Dunia itu boleh punya istana, Nabi Sulaiman punya istana, tapi nggak lengket di hati, jangan kayak perangko, lengket. Ingat tukang parkir? Yang mana yang diingat? Mobil banyak, nggak sombong. Ganti-ganti mobil, nggak berpengaruh buat dia. Anteng tuh, lihat tuh yang deposit itu hare-hare yang diambil sampai habis, anteng kene Pak. Lihat dunia begitu aja. Bu, kalau suami ibu ada yang punya jabatan, terus pensiun, terus apa cicing ya dah ngomong tekeng nyarios wae eta tema eta anak buah apa atas Pak cekap sudah episodenya udah selesai ya. Jangan nebeng terus baheure ku apa nu ngangkat si eta atos apa ieu getos teu aya terus Bu ya biasa aja. Pernah dengar post power syndrome yang udah pernah punya jabatan, punya kedudukan, kemudian udahan, terus orang-orang nggak begitu memperhatikan, nggak menghargai, biarin, nggak penting. Orang-orang menghormati kita, betul tidak? Kita mah penting mah disukai Allah. Suami saya teh sekarang kurang mesra, keun bae. Mawe no mesra, abdi.
Dulu mah mau tidur teh, I love you, I know, boro-boro elap. Malah tita ngelapan katel. Biasa lah, ya. Yang dulu menghormati sekarang enggak, yang dulu ngedatengin sekarang enggak, yang dulu gimana sekarang biarin weh. Yang penting bagi kita mah cuma satu, Allah sayang ke kita. Gak ada bahagianya dengan makhluk kalau Allah enggak sayang. Yang punya anak-anak jangan ngarap-ngarap mana baru dak deh. Ini itu ayah nun telepon we oleh ibu ya enggak. Ini itu merena naon bere oleh emak. Jangan ngarap-ngarap. Mau bahagia aki, bos, anteng we. Si mage geus kolot teh rada kurang mesra, namina ge kolot moal. Atuh dah rada ditoel ku nini. Sudah ada masa-masanya Pak, ada masa-masanya ya. Apalagi wanita ada menopause ya. Ya. Enjoy hidup mah ya dijalanin. Yang ditakuti mah cuma satu, takut Allah enggak suka, dah itu lah. Kalau Allah udah enggak suka ke kita, kita udah rugi dunia akhirat. Eksa dunia enggak suka ke kita, sok wae. Penutup. Dah. Ya Om ya kadang melarian minyak angin deh ya. Ini namanya amot, aki-aki mota. Astagfirullahaladzim. Nah sekarang kan musim hujan. Tidak sedikit orang yang banyak mengeluh. Itu bulan Juli hujan. Terserah Allah lah. Jangan sok tahu. Baheula mah teu jiga ge cicing. Baheula udah lewat ya. Emang sekarang. Dengar ya, ini ilmu penting. Kalau di laut angin tidak bisa kita kendalikan, bagaimana ngendaliin angin? Fokuslah mengendalikan layar supaya bisa mengantarkan sampai tujuan. Artinya apa? Jangan ribet dengan sesuatu yang di luar kendali kita. Fokus dengan yang bisa kita kendalikan. Itu penting. Hujan gak bisa kita kendalikan. Mending pakai payung, pakai jas hujan, gak usah rewel. Benar? Sama ini gak bisa ngendaliin yang itu. Aduh kumahanya pemajikan aku disadawai. Atuh. Ku abdi dibekem kalau muncrat. Gini ya. Kita nggak bisa mengendalikan pikiran perasaan orang, betul tidak? Kendalikan pikiran sendiri, kendalikan telinga, mengendalikan hati, ini yang kita kendalikan. Capek pengen ngendaliin yang di luar kendali kita apa-apaan. Ibu, kumanya saroge abdi teh capek bu. Kendalikan diri jadi wanita solehah. Wanita yang disukai Allah. Tos. Berbuat yang terbaik ke orang lain. Sing ikhlas tos. Barudak teh teu narurut. Ibu we nu nurut ke Allah ya. Tobat ya Allah ampun ini anak teu nurut tuh dosa saya. Belum jadi orang tua yang baik. Kendalikan mulut, kendalikan amarah, kendalikan perkataan, kendalikan sikap. Itu yang harusnya dilakukan, ini malah tidak terkendali. Jelas? Saya sudah senyum ke tetangga, tapi tetangga saya enggak senyum. Bibir ibu yang mana? Yang nempel atau yang di tetangga? Kalau ibu udah senyum udah selesai. Nah, makin mikirin bibir batur. Itu punya manajemen sendiri.
Tapi dia meniharakan baik. Teh udah senyum, hanya belum terlalu ngangkat. Pusing-pusing mikirin bibir orang. Udah jangan terlalu banyak mikirin ijazah ya. Tahu Bu apa yang saya pikirkan tentang ijazah itu? Tahu enggak? Saya mikir satu lembar ijazah saja di dunia dihisab segitu repotnya. Gimana di akhirat, betul ya? Aduh, saya merinding-rinding teh. Aduh. Di dunia saja kalau oleh Allah dibulak-balik, riuh. Betul tidak? Nanti ijazah kita juga di akhirat dihisab. Dihisab. Termasuk ceramah ini. Karena sesuai dengan tema, nggak usah banyak bicara, maka demikianlah hadirin sekalian. Silakan kita akan sedekah. Jangan suka ragu-ragu sedekah ya, celebet-celebet lah. Nanti kalau misalkan jadi berkurang hartanya gara-gara sedekah, kasih tahu saya berapa. Ya saya pengen tahu. Ya udah pengen tahu aja udah cukup. Gak mungkin. Penanya silakan 3, 1, 2, cukup. Udah cuman ada 2 alhamdulillah. Maaf ya saya tidak puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.